perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Indramayu, yang kami hormati pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Forum Kurasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu, dan hadirin undangan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam rangka penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar. Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Indramayu tahun 2025-2045. Raperda tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Senin 27 Oktober 2025 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati MPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahan dan kebesarannya telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas perkenan dan ridhonya pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap 1.
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun 2026. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar dalam kurung Persiroda. 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Indramayu dalam kurung RIP Barkab tahun 2025-2045. Yang keempat, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa menegakkan risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bupati Indramayu, yang kami hormati para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Kepala Lembaga Masyarakat Kabupaten Indramayu, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, yang kami hormati para kepala instansi, vertikal staf ahli Bupati, dan para kepala OPD dalam Kabupaten Indramayu. Yang kami hormati Direktur Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Indramayu, yang kami hormati Camat Kabupaten Indramayu, yang kami hormati pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam Kabupaten Indramayu, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Indramayu dan Sindang. Para wartawan dan undangan yang kami hormati, perkenanan kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran saudara-saudara yang terhormat dalam memenuhi undangan kami guna mengikuti rapat paripurna hari ini. Peserta rapat paripurna dan hari ini yang kami hormati, merujuk ketentuan pasal 103 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD, yang pada intinya mengatur bahwa berkaitan dengan rapat paripurna pada hari ini, maka kehadiran anggota DPRD harus dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota DPRD. Pada rapat paripurna ini telah hadir secara fisik sebanyak ada 30 anggota DPRD. Dengan demikian ketentuan quorum telah terpenuhi. Oleh karenanya, rapat paripurna sah untuk dibuka. Sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan rapat paripurna, terlebih dahulu kami akan sampaikan rencana susunan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian nota penjelasan Bupati Indramayu. Yang ketiga, penyerahan dokumen rancangan peraturan daerah. 4. Pembacaan surat masuk dari Bupati Indramayu dan fraksi Partai Golongan Karya. 5. Penutup. Selanjutnya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD, apakah rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang? Terima kasih. Kini marilah kita masuki acara pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu pembukaan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 29 Agustus tahun 2025 tentang penjadwalan kegiatan DPRD masa persidangan 3 tahun 2025 sebagaimana telah diubah pada rapat paripurna DPRD 8 Oktober 2025, telah dijadwalkan pembahasan 4 rancangan peraturan daerah sebagaimana kami kemukakan di atas, dan selanjutnya forum rapat paripurna pada hari ini yang terhormat Bupati Indramayu akan menyampaikan nota penjelasannya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan permohonan pembahasan terhadap rancangan peraturan dari maksud yang terhormat Bupati Indramayu telah menyampaikan melalui suratnya nomor 900/3003/BKAD tanggal 23
tanggal 29 September 2025 hal permohonan pembahasan jadwal penyampaian atau pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun 2026 dan surat dengan nomor 100.3.2/2367.A HUK serta nomor 100.2/2368.A HUK tanggal 6 Agustus 2025 hal permohonan pembahasan rancangan peraturan daerah masa persidangan 3 tahun 2025 menindaklanjuti permohonan surat tersebut. Badan musyawarah telah mengagendakan jadwal waktu untuk pembahasannya. Untuk itu pada forum rapat paripurna hari ini yang terhormat Bupati Indramayu akan menyampaikan nota penjelasan terhadap 4 rancangan peraturan daerah dimaksud yang telah dilakukan kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun 2026, sebagaimana kita maklum bahwa penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan implementasi dari rencana pemerintah daerah yang setiap tahun dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya terkait dengan mekanisme penyusunan APBD tahun 2026 secara teknis berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Selanjutnya terkait dengan 3 rancangan peraturan daerah sekilas dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PT BPD Indramayu Jawa Barat dalam rangka menciptakan kepastian hukum, memberikan dasar hukum yang kuat, memastikan transparansi tentang akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah sesuai dengan amanah undang-undang dan bertujuan untuk memastikan bahwa modal yang diberikan digunakan secara optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Indramayu tahun 2025-2045 menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah dalam jangka panjang, memastikan pengelolaan yang optimal, terpadu, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dokumen ini penting karena menjawab ketidakjelasan pengelolaan, memuat strategi komprehensif terhadap termasuk infrastruktur, destinasi, pemasaran dan industri serta menindaklanjuti amanat undang-undang. Ketiga, bahwa perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu dalam rangka melaksanakan otonomi daerah serta untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam konteks kebutuhan lokal. Perubahan peraturan daerah ini untuk memastikan bahwa struktur pemerintahan sesuai dengan peraturan dan struktur birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, dan keunggulan lokal. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut, pada hari ini yang terhormat Bupati Indramayu akan menyampaikan nota penjelasan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud yang akan kita simak bersama beberapa saat lagi. Peserta rapat paripurna dan kehadirin yang kami hormati, marilah kita masuki acara kedua, yaitu penyampaian nota penjelasan yang terhormat Bupati Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah dimaksud. Kepada yang terhormat Bupati Indramayu kami silahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dan para kepala bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, yang kami hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indramayu serta para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir rapat pada hari ini dalam rangka mengikuti penyampaian nota penjelasan Bupati Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang mengikutinya sampai akhir zaman. Pimpinan dan anggota DPRD, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Indramayu atas kerjasama yang baik, perhatian, serta komitmen yang tinggi dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kami menyadari bahwa penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda Kabupaten Indramayu ini tidak terlepas dari dukungan, saran, dan masukan konstruktif dari seluruh anggota DPRD, baik melalui rapat kerja, pembahasan di tingkat komisi, banggar, maupun badan pembentukan peraturan daerah. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin ini menjadi wujud nyata dari semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang pertama, Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Rancangan APBD tahun anggaran 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026 yang telah disepakati antara pemerintah Kabupaten Indramayu dengan DPRD pada tanggal 8 Agustus 2025. Namun, setelah ditetapkannya KUA PPAS, pemerintah daerah menerima informasi resmi dari Kementerian Keuangan terkait penurunan alokasi transfer ke daerah sebesar 344,48 miliar dibandingkan dengan alokasi TKD tahun anggaran sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah sehingga perlu melakukan penyesuaian struktur pendapatan dan belanja dalam rancangan APBD tahun 2026. Para hadirin yang berbahagia, pimpinan anggota DPR dan yang kami hormati, Pemda Kabupaten Indramayu tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah dan optimalisasi pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta tetap berfokus pada prioritas pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik. Upaya tersebut didukung melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pelaksanaan efisiensi anggaran pada kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta kegiatan yang bersifat non-urgensi, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan fisik berdasarkan kemampuan pendanaan yang tersedia. Selain itu, pemanfaatan silpa tahun sebelumnya akan dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga tingkat defisit dalam batas aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta para hadirin sekalian, selanjutnya kami sampaikan perangkaan rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Pendapatan daerah sebesar 3.497.084.084.327 rupiah, mengalami penurunan sebesar 330.618.998.294 rupiah atau 8,9% dibandingkan dengan
rencana pada KUA PPAS tahun 2026. Seperti berikut di bawah ini, saya bacakan. Yang pertama, PAD ditargetkan sebesar 907 miliar 179 juta 131.107 rupiah. Terdiri dari pajak daerah ditargetkan 409 miliar 904 juta 473.067 rupiah. Retribusi daerah ditargetkan sebesar 467 miliar 692 juta 300.000 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar 16 miliar 582 juta 358.040 rupiah. Dan PAD lain-lain yang sah ditargetkan sebesar 13 miliar rupiah. Lalu yang kedua, pendapatan transfer direncanakan sebesar 2 triliun 538 miliar 617 juta 953.220 rupiah, terdiri dari transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar 2 triliun 335 miliar 742 juta 604.000 rupiah. Di dalamnya terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana desa direncanakan sebesar 309 miliar 456 juta 890.000 rupiah. Lalu berikutnya transfer antar daerah direncanakan sebesar 202 miliar 875 juta 349.220 rupiah. Di dalamnya lagi terdiri dari pendapatan bagi hasil sebesar 202 miliar 875 juta 349.220 rupiah. Bantuan keuangan provinsi pada penyampaian nota penjelasan ini belum dialokasikan atau 0 rupiah, menunggu penetapan alokasi dari pemerintah provinsi. Dan lain-lainnya pendapatan yang sah pada penyampaian nota penjelasan ini belum dialokasikan atau masih 0 rupiah. Bisa saya sebutkan bahwa belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026, belanja daerah direncanakan sebesar 3 triliun 520 miliar 94.327 rupiah. Ini ada penurunan sebesar 391 miliar 718 juta 998.294 rupiah, kurang lebih 10,01% dibandingkan rencana yang sebelumnya. Bisa kami sebutkan bahwa belanja pegawai 1 triliun 521 miliar 973 juta 769.717 rupiah. Belanja barang dan jasa 1 triliun 309 miliar 952 juta 961.633 rupiah. Belanja hibah 26 miliar 350 juta 359.792 rupiah. Belanja bansos 3 miliar 524 juta 600.000 rupiah. Belanja modal sebesar 141 miliar 6 juta 450.185 rupiah. Belanja tidak terduga 15 miliar. Belanja bagi hasil sebesar 43 miliar 455 juta 678.000 rupiah. Belanja bantuan keuangan sebesar 459 miliar 533 juta 265.000 rupiah. Pembiayaan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 75 miliar rupiah. Para hadirin sekalian dan pimpinan dan segenap anggota DPR yang kami hormati, berikut kami bacakan Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Indramayu tahun 2026 sampai 2045. Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan sektor pembangunan nasional maupun pada daerah pada saat ini.
Pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri yang rumit dan kompleks sehingga perlu konteks tata ruang wilayah. Industri pariwisata memiliki porsi ruang yang strategis dan tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah sebuah daerah, sehingga rencana pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri tentunya. Pengelolaan dan pembangunan pariwisata tidak hanya menjadi peran dinas pariwisata, pembangunan pariwisata juga dilaksanakan dengan berpedoman pada satu rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kota. Riparkap singkatan dari tersebut diamanatkan untuk ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dengan memuat pengaturan tentang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan kepariwisataan. Berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, isu-isu strategis kepariwisataan merupakan di Indramayu terdapat beberapa isu strategis sebagai fokus perhatian yang menjadi skala prioritas untuk diperhatikan dan ditangani secara terstruktur dan terencana sehingga dapat mendorong pembangunan kepariwisataan yang lebih maju dan berkembang. Untuk itu diperlukan pengaturan melalui penetapan produk hukum berupa Perda tentang rencana induk pembangunan pariwisata. Lalu berikutnya kami bacakan tentang Raperda tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemda Indramayu senantiasa melakukan penataan terhadap kelembagaan perangkat daerah. Penataan kelembagaan ini didasarkan pada kebutuhan layanan publik, dinamika perkembangan daerah, serta hasil evaluasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan, beban kerja dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dalam hasil perhitungan variabel kelembagaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Pada tahun 2016 hasil validasi menunjukkan skor sebesar 830, serta hasil penghitungan terbaru menunjukkan peningkatan skor menjadi 940 yang melampaui ambang batas minimal 800 poin untuk tipologi A. Peningkatan sektor tersebut mencerminkan semakin besarnya pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya volume penerbitan dokumen kependudukan, serta semakin luasnya pemanfaatan data pendudukan untuk perencanaan pembangunan daerah. Maka dengan demikian, kenaikan tipologi Dukcapil dari tipe B menjadi tipe A merupakan langkah yang diperlukan guna memperkuat kapasitas organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Selain kenaikan tersebut, di Dukcapil, hasil evaluasi struktur organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian nomenklatur perangkat daerah di Kabupaten Indramayu dengan pedoman kementerian atau lembaga teknis terkait. Berdasarkan evaluasi tersebut, nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu disesuaikan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Permendagri Nomor 106 Tahun 2017. Demikian juga nomenklatur Dinas Tenaga Kerja harus disesuaikan menjadi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016. Penyesuaian nomenklatur ini penting agar struktur kelembagaan di daerah memiliki keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga mendukung sinkronisasi program, penguatan fungsi kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas pelaksanaan urusan pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan perubahan kelima terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berikut kami sampaikan pula tentang Raperda
penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar Perseroda. BPR merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, terutama memberikan akses pembiayaan pada masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, menengah. PT BPR Jabar Perseroda ini adalah salah satu lembaga BPR yang berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Sebagai perseroda di Kabupaten, PT BPR Indramayu Jabar ini bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Perkembangan ekonomi yang dinamis, maka peran BPR semakin penting, terutama dalam mendukung inklusi keuangan dengan memberikan pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan besar. Diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi sektor UMKM di Kabupaten Indramayu yang memang tentu selama ini memiliki potensi, namun sering terkendala oleh akses pembiayaan yang terbatas. Namun demikian, PT BPR Indramayu Jabar telah beroperasi selama beberapa waktu. Tantangan dalam pengelolaan permodalan masih menjadi isu utama, maka perlu perhatian yang serius. Sebagai lembaga yang bergerak di sektor keuangan, kebutuhan akan modal yang cukup itu perlu untuk menunjang operasional dan ekspansi. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat permodalan bank ini. Maka diharapkan dapat mendongkrak kinerja, meningkatkan pelayanan, dan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada konteks ini perlukan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur mengenai penyertaan modal pemerintah daerah untuk PT BPR Indramayu Jabar ini. Penyertaan modal tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat permodalan bank, tapi juga untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, meningkatkan daya saing untuk bank tersebut dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Pemda Indramayu perlu mengatur dengan seksama penyertaan modal agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan bagi bank tersebut, baik dari segi finansial maupun sosial. Penyusunan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemerintah yang disertakan, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi seluruh pihak terkait dengan adanya peraturan daerah ini. Maka diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik serta meminimalisir potensi penyalahgunaan dana publik. Seiring dengan berkembangnya sektor keuangan di Indonesia, khususnya dalam bidang perbankan, PT BPR Indramayu Jabar ini diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang berfungsi untuk kepentingan ekonomi daerah, tapi juga sebagai contoh pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyertaan modal daerah pemerintah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar diharapkan dapat memperkuat posisi bank ini dalam menghadapi tantangan di masa depan serta mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah. Demikian penyampaian nota penjelasan terhadap Raperda Kabupaten Indramayu tentang APBD tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda Kabupaten Indramayu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap Raperda Kabupaten Indramayu baik tentang APBD tahun anggaran 2026 maupun 3 Raperda lainnya dapat dibahas secara seksama antara pemerintah daerah bersama-sama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu serta panitia khusus DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, atas segala perhatian, sumbangan pemikiran, ketulusan, serta kesabaran pimpinan dan para anggota DPRD yang terhormat dan para hadirin peserta rapat paripurna dalam mengikuti penyampaian nota penjelasan ini, tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan diiringi doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan demi kesejahteraan masyarakat Indramayu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Terhormat Bupati Indramayu yang telah menyampaikan penjelasannya. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian tadi penyampaian nota penjelasan Yang Terhormat Bupati Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah. Dengan ini secara resmi kami terima. Selanjutnya kami serahkan kepada Yang Terhormat segenap anggota DPRD untuk pembahasannya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kita masuki acara ketiga, yaitu penyerahan dokumen rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah dari Yang Terhormat Bupati Indramayu. Pada Yang Terhormat pimpinan DPRD, untuk itu kami mohon bantuan protokol untuk memandunya. Kami silahkan. Atas izin pimpinan rapat, kami akan memandu jalannya prosesi penyerahan dokumen nota penjelasan terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Disilakan kepada Bupati Indramayu dan pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu untuk berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih kami ucapkan kepada protokol yang telah memandu penyerahan dokumen. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kita masuki acara yang keempat, yaitu pembacaan surat masuk dari Bupati Indramayu perihal usulan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 dan surat masuk dari fraksi golongan karya perihal usulan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu. Untuk keperluan tersebut kepada Sekretaris ini Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Indramayu untuk membacakannya. Kami silahkan. Surat masuk Bupati Indramayu, Indramayu 20 Oktober tahun 2025, nomor 100.3.1.2 garis miring 3247 garis miring HUK. Sifat penting. Hal usulan program pembentukan peraturan daerah Propemperda tahun 2026. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu di Indramayu, dalam rangka penyusunan program pembentukan peraturan daerah Propemperda tahun 2026, berikut kami kirimkan 6 buah usulan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan dalam Propemperda tahun 2026, yaitu 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2025. Kedua, Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026. Ketiga, Raperda tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2027. Keempat, Raperda tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Kelima, Raperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman.
Dan terakhir, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Bupati Indramayu Luki Hakim ditandatangani. Surat masuk Prasi Partai Golongan Karya Indramayu 27 Oktober tahun 2025 nomor 001/PPG/DPRD strip Indramayu _20/2025. Sifat penting, lampiran 1 lembar. Hal usulan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Indramayu di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Sehubungan dengan kebutuhan penyesuaian keanggotaan alat kelengkapan Dewan _AKD dari fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu. Bersama ini kami menyampaikan usulan penggantian anggota sebagaimana terlampir. Dengan demikian kami mohon kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu untuk menindaklanjuti usulan pergantian keanggotaan AKD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD Kabupaten Indramayu. Demikian kami sampaikan dan ajukan usulan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu fraksi Partai Golongan Karya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Abdul Rojak ditandatangani, Sekretaris Romdoni ditandatangani dan dicap. Lampiran nomor 001/PPG/DPRD strip Indramayu _10/2025. Usulan nama-nama anggota yang duduk pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan 2024-2029. Fraksi Partai Golongan Karya. 1. Komisi. Semula Tarwidi berganti menjadi Endang Effendi Sarjana Ekonomi MM. Kedua, Komisi 3. Semula Endang Effendi SEMM berganti menjadi Tarwidi. Ketua Abdul Rojak Esa ditandatangani, Sekretaris Romdoni ditandatangani dan dicap. Selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Kabag Persidangan yang telah membacakan surat masuk. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuki acara kelima yaitu penutup. Sebelum menutup rapat paripurna sekarang ini, perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu yang terhormat dalam mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dengan diakhiri ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna secara resmi kami tutup. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.